Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uh, Inhal Anatomi 2.1. Yang pertama itu saya akan menjelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskannya dari ovarium sampai dia itu mencapai kavum uteri. Lalu saya juga akan menjelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi dan akan menjelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Lalu kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kodosintesis dan kolpotomi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan alur perjalanan oosit yang di proses ini dimulai saat ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari folikel the graft. Lalu setelah keluar, oosit ini tidak langsung masuk ke saluran, tetapi mengapung di rongga peritoneum selama beberapa saat. Nah, ini tuh dipicu oleh lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone, dan oosit ini lalu akan dilepaskan dan dikelilingi oleh corona radiata dan zona peroksida. Nah, setelah keluar, oosit ini tidak masuk ke saluran, tapi dia itu akan mengapung di rongga peritoneum selama beberapa saat. Lalu dia itu akan ditangkap oleh fimbriae di dekat ovarium yang terdapat di tuba uterina yang berbentuk seperti jari-jari. Nah, itu tuh disebut fimbriae. Nah, fungsi fimbriae ini dapat menyapu dan menangkap oosit yang baru dilepaskan. Lalu dia itu akan mengarahkan oosit masuk ke tuba uterina. Lalu jika si fimbriae ini gagal ditangkap oleh si jari-jari fimbriae-nya, dia itu oositnya itu akan hilang di rongga perineum. Lalu setelah ditangkap fimbriae, oosit ini akan masuk ke bagian awal tuba uterina yang disebut infundibulum. Nah, di bagian ini oosit ini akan digerakkan oleh gerakan silia, yaitu rambut silia, dan oleh kontraksi otot polos tuba uterina juga dia akan mendorong oosit ke depan. Nah, oosit kemudian akan bergerak menuju bagian ampula tuba uterina. Lalu jika ada sperma dia akan fertilisasi, tapi jika tidak ada sperma dia akan mengalami degenerasi selama kurang lebih 24 jam. Lalu dari ampula tersebut oosit atau zigot yang sudah dibuahi, dia itu akan bergerak ke bagian sempit yang disebut isthmus tuba uterina. Nah, ini tuh digerakkan oleh silia epitel dan kontraksi peristaltik otot tubarina. Nah, perjalanan dari ovarium ke uterus biasanya memakan waktu 3-4 hari jika terjadi fertilisasi. Lalu oosit atau zigot yang masuk ke kavum uteri, dia akan melalui ostium uterinum tuba uterina, ostium tuba. Namun jika tidak terjadi fertilisasi, oosit ini akan hancur dan ikut keluar saat menstruasi. Tapi jika tidak terjadi fertilisasi, zigot ini akan membelah menjadi varula dan menjadi blastokista, lalu implantasi di endometrium uterus sekitar hari ke-6-7 setelah terjadi fertilisasi. Nah, terus fertilisasi ini sering terjadi di ampula tuba uterina, yaitu bagian dari tuba uterina. Di lokasi ini oosit dan sperma paling mudah bertemu karena ruangannya lebih luas dan pergerakan silia yang membantu mempertemukan keduanya. Nah, ampula itu di bagian sini. Nah, terus ada varnis posterior. Varnis posterior ini memiliki nilai klinis penting karena bagian terdalam dari vagina yang berbatasan langsung dengan excavatio recto uterina atau kavum 12. Nah, ruangan ini adalah titik terendah rongga peritoneum pada wanita, sehingga cairan seperti darah, nanah, atau cairan peritoneal dia akan berkumpul di sana. Nah, lalu ada koldosentesis, di mana jarum ini akan dimasukkan melalui varnis posterior untuk mengambil sampel cairan dari ruang Douglas. Seperti yang tadi saya jelaskan, di kavum Douglas ini banyak sekali kayak darah, nanah,
seperti itu. Nah, misalnya dia itu bakalan mendeteksi pendarahan intraabdomen atau infeksi. Sedangkan pada colpotomy, dinding pharynx posterior akan disayat untuk membuka jalan ke rongga panggul dalam tindakan pembedahan tertentu, seperti pada kasus kehamilan ektopik atau abses pelvis. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.